Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para calon mahasiswa Indonesia tahun 2023. Teman-teman sekalian, saya akan berbagi informasi terkini ya terkait dengan sebuah peluang yang sangat bagus untuk teman-teman bisa kuliah di tahun depan ya tanpa harus ada biaya, yaitu apa dengan mendaftarkan diri menggunakan jalur KIP kuliah. Jadi Kartu Indonesia Pintar Kuliah ini ada aturan baru. Jadi Kemendikbud pastikan KIP kuliah dibuka sepanjang tahun. Ini sebuah peluang yang sangat istimewa karena biasanya itu dibukanya hanya di tahun-tahun atau di bulan-bulan pertama. Tapi ini dengan dibuka sepanjang tahun, maka kita bisa prepare dan kita bisa langsung terintegrasi data kita dan KIP kuliah, sehingga kalau kita nanti diterima di baik itu PTN maupun PTS, kita bisa bebas biaya dan kita bisa enjoy melaksanakan perkuliahan tanpa harus dibebani biaya yang sangat tinggi. Saya akan bacakan beritanya ini, dan ini dirilis barusan saja Minggu 2 Oktober 2022. eh, Kemendikbudristek kini membuka pendaftaran KIP kuliah sepanjang tahun. KIP kuliah sendiri adalah bantuan pendidikan yang diberikan oleh Kemendikbudristek kepada mahasiswa berprestasi dengan latar belakang ekonomi terbatas. Abdul Kahar selaku Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan atau Pusrabdik Kemendikbudristek menjelaskan, KIP kuliah dibuka sepanjang tahun tergantung dengan jalur dan perguruan tinggi yang dituju. Nah, ini sebuah terobosan langkah yang sangat menguntungkan ya. Nah, ini pernyataan beliau. Pada dasarnya KIP kuliah dibuka sepenuhnya, pendaftarannya sepanjang tahun, tergantung mau memilih jalur mana dan tujuannya kemana perguruan tinggi yang dituju. Ujar Abdul Kahar dalam situs Radio Edukasi Undiput dikutip Sabtu 1 Oktober 2022. Nah ini, eh, apabila seseorang calon mahasiswa mau mendaftar jalur seleksi berdasarkan prestasi atau SNMPTN lanjutnya, maka calon mahasiswa tersebut bisa mendaftar ke IP kuliah. Namun, jika mahasiswa tersebut tidak lolos seleksi jalur prestasi, maka bisa mendaftar lagi dalam seleksi berdasarkan tes atau SNBT ya, seleksi nasional berbasis tes. Jika tidak lolos juga jalur SN, SBMPTN, maka bisa mendaftar dengan menggunakan jalur mandiri. Jadi KIP-nya itu tidak hangus ya. Kalau tidak lolos di jalur prestasi, maka dia bisa terpakai di jalur tes. Kalau nggak lolos di jalur tes, bisa terpakai di jalur mandiri. Nah ini, tidak ada perbedaan KIP kuliah PTN dan PTS. Abdul Karim menambahkan, Kemendikbudristek juga tidak membedakan antara PTN dan PTS. Hal itu karena KIP kuliah menyasar mahasiswa dimanapun tempat kuliahnya. Nah ini istimewa sekali ya. Tidak ada perbedaan antara PTN dan PTS, sama-sama punya hak menyelenggarakan KIP kuliah jelasnya. Dalam hal pendaftaran juga tidak terdapat perbedaan. Sistem pendaftaran KIP kuliah untuk kampus PTN dan PTS ada pada laman yang sama, yaitu KIP kuliah kip-kuliah.kemdikbud.go.id. Walaupun begitu, katakan ada akreditasi minimum bagi perguruan tinggi penerima, yakni akreditasi C. Ya, tentunya kalau akreditasi C nanti insya Allah banyak yang memenuhi syarat ya. Eh, Berikutnya, di situ kandidat mendaftar ke IPK mulai itu dari SNMPTN yang sekarang itu namanya adalah SNPP. Kalau nggak lulus bisa klik SBMPTN atau SNMPT. Kalau tidak lulus bisa klik mandiri baik PTN maupun PTS, asal tidak ketinggalan ketika mendaftarnya. Jadi nanti di menunya itu ada apakah jalur tes, apakah jalur prestasi, apakah jalur mandiri PTN atau PTS. Ini beberapa poin syarat pendaftaran KIP kuliah yang. Yang pertama, eh, penerima KIP kuliah adalah siswa SMA sederajat yang lulus atau akan lulus pada tahun berjalan atau telah dinyatakan lulus maksimal 2 tahun sebelumnya. Jadi bisa untuk anak yang akan lulus tahun pelajaran ini atau yang sudah lulus 2 tahun yang lalu. Memiliki NSN, MPSN, dan NIK yang valid, memiliki potensi akademik baik, tetapi memiliki keterbatasan ekonomi yang didukung bukti dokumen asal. Siswa mempunyai kartu KIP atau memiliki kartu keluarga sejahtera atau terdata di data terpadu kesejahteraan sosial. Tidak lulus seleksi penerima mahasiswa baru dan diterima di PTN atau PTS pada prodi dengan akreditasi A atau B. Dimungkinkan pula untuk prodi dengan akreditasi C dengan pertimbangan tertentu. Nah, ini cara daftarnya bisa dicatat nanti ya.
pendaftar melakukan pendaftaran di web sistem KIP kuliah pada laman KIP strip kuliah. Nah, ini ya, kipstripkuliah.kemdikbud.go.id atau melalui KIP Kuliah Mobile Apps. Memasukkan data NIK, NISN, MPSN, dan alamat email yang valid dan aktif. Kemudian setelah mengisi data, sistem KIP Kuliah akan melakukan validasi NIK, NISN, dan MPSN, serta kelayakan mendapatkan KIP Kuliah. Jadi ada verifikasi data nanti ya. Jika proses validasi berhasil, sistem KIP Kuliah akan mengirimkan nomor pendaftaran dan kode akses ke alamat email yang didaftarkan. Nah, pendaftar menyelesaikan proses pendaftaran KIP kuliah dan memilih jalur seleksi yang akan diikuti, yaitu apakah jalur prestasi, apakah jalur tes, apakah jalur mandiri atau perguruan tinggi swasta. Selanjutnya, pendaftar menyelesaikan proses pendaftaran di portal atau sistem informasi seleksi nasional masuk perguruan tinggi sesuai jalur seleksi yang dipilih. Jika telah berhasil diterima di perguruan tinggi, pendaftar dapat melakukan verifikasi lebih lanjut kepada perguruan tinggi sebelum diusulkan sebagai calon mahasiswa penerima KIP kuliah. Jadi ini langkah-langkah yang bisa ditempuh nanti jika teman-teman ingin mendaftar dan menjadi bagian dari sistem KIP kuliah, sehingga ketika diterima di PTN maupun PTS jalur apapun, teman-teman tidak dibebani biaya yang sangat tinggi atau bahkan bisa jadi tidak membayar sama sekali. Tentunya ini sangat bermanfaat sekali, terutama untuk teman-teman yang merasa dengan ada kuliah itu agak terbebani dengan biaya, tapi dengan terintegrasi sistem data kita di KIP kuliah, maka kita bisa kuliah dengan lebih enjoy dan juga tanpa dibebani biaya yang tinggi. Oke, mudah-mudahan info ini bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.